kenyataan, anak yatim ini beda dengan anak-anak yang lain. Mungkin karena bapaknya sudah tidak ada, dia mencari perhatian Kalau lebih. orang Sunda bilang suka ngedoja. Nah, Suka nguji. betul. Kalau kita ikhlas, kita akan sabar dengan berbagai macam keadaan anak yatim itu. Tapi kalau kita tidak sabar, lalu kita marah, disitulah berarti kita tidak lulus dengan ujian itu. Pak RW mulai sekarang lah kalau ada yatim rawat. Orang Pak RW tuh rajin loh, anak monyet aja dipiara kok. Iya kan? Lalu sebelumnya susah. Iya, mau ngomong nggak apa-apa. Boleh ya Pak RW ya? Coba. Iya, saya mau tanya nih Pak. Ngomong-ngomong kalau mau ngerayain ulang tahun itu baiknya yang gimana gitu loh Pak? Kalau mau dirayain besar-besaran atau ya biasa-biasa aja gitu. Ulang tahun yang bagus dan membawa berkah harus mengundang 7 RW sekaligus. Kenapa 7 RW Pak? 7 itu perhitungannya kalau bahasa Jawa itu pitu, artinya itu supaya mendapatkan satu pitulungan. Nah ini. Bintangnya apa? Sagittarius. Oh, lain sama saya dong. Pak RW apa? Fir'aun. Agustus. Oh salah, itu Virgo ya? Oh, Virgo. Iya. Ya itulah memang satu kadang-kadang saya nggak memperhatikan masalah itu. Kalau Dek Reva ini lengkapnya siapa? Apanya tuh? Namanya. Hah? Revalina. Oh, Revalina. Kalau Assalamualaikum. Ya, kasih. Loh, Assalamualaikum. Oh, Ustaz. Sayang. Pak RW kok. Sama anak-anak. Itu Mama. Mah, Ya. ini Pak RW gimana? Enggak, aku Kamu nanya. ini terlalu tua dong, nak. Aduh, Pak. apa? Kok berduaan dengan anak saya yang masih di bawah usia? Gimana Pak RW memang Pak RW masih sanggup. Enggak boleh suuzon Tuh dulu. kok sanggup nggak Kita tanya dulu, sanggup kita tanya gimana dulu. sih? Kalau saya nggak sanggup kan ngejreng dulu dong. Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Aduh, sehat-sehat, Pak. Alhamdulillah. Aduh, lama ya. nggak ketemu. Iya. Pak Ustadz, ini kebetulan anak saya satu-satu, anak kami berdua. Masya Allah. Yang melahirkan ibunya, yang Yang nyetrum punya sama. bapaknya. Ini satu-satunya tunggal. Alhamdulillah. Tadi saya eker-ekeran sama istri, Mbok ya kita kasih adek lah, laki-laki, gitu. biar ngikutin bapaknya gitu. Biar pas ya, ada Iya. seimbang ya. Kami dua-duanya sibuk jadi belum bisa memberi adik. Oh. Terus ada anak yatim tadi, ini lagi pertimbangan. Masih mau tambah lagi, Pak Ming? Gampang saya bantu nanti. Loh, maksudnya apa? Maksudnya tuh nyari orang yang sekiranya mau adopsi ya? Oh enggak. Oh. Saya kira di dalam hukum kita tidak mengenal itu. Kalau kita mau merawat, merawat saja. Iya. Tapi bagus idenya tadi, Iya. karena anak cuma tunggal, dia harus ada temannya, sehingga mengangkat anak yatim, Anak yatim. sebagai anak asuh. Ah. Karena memang anak yatim ini adalah bapaknya kita semua. Mereka kan nggak punya bapak. Dengar tuh, Mah. Kalau kita tidak memberikan perhatian kepada anak yatim, mereka akan terlantar. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, ana wa kafirul yatimi fil jannah hakada. Artinya, jelasin, Pak. Nah supaya itu, tahu. artinya saya dan orang yang menanggung beban hidup, pendidikan, pakaian, dan seterusnya anak yatim, Iya. itu di surga seperti ini, akan berdampingan bersama Rasulullah SAW. Kita duduk di samping Pak RW aja udah seneng. Iya. Apalagi Ide saya itu berarti cemerlang. Di sini kan banyak orang yang perlu dapat santunan seperti anak yatim dan janda-janda itu. Betul. Saya sama Pak Miing ini kompak. Anak yatim saya serahkan Pak Oh, Miing. ini Janda-janda jandanya saya Pak RW. ngurus. Ini kurang namanya yang begini Kurang ya. tuh. Anaknya dikasih saya. Emaknya diurus dia. Nah, ini jangan salah paham. Ya. Yang benar-benar memerlukan bantuan kan itu Pak Ustadz. Yang pertama kali kita harus lakukan, luruskan niat. Niat. Jangan sampai kita atas. Karena emaknya cakep. Nah, lalu anak yatimnya ditengok terus. Iya. Padahal bukan nengok anak yatimnya, nengok emaknya. Astagfirullahaladzim. Enggak. Nah, ini yang tidak boleh Jangan. terjadi. Iya, Pak. Tapi kalau memang Pak RW mau, Iya. anaknya diurus, Emaknya emaknya dirawat, kebetulan Pak RW nggak punya istri, Iya. pas itu nggak ada apa-apa. Enggak apa-apa, asalkan ibunya bekerja. Kalau saya sih nurut-nurut aja sih, Pak. Oh, ngolah RW-nya nganggur kok. Iya.
Jadi persoalannya tadi yang saya bilang Pak Ustadz, Iya. ketemu anak yatim, anak kececer di situ, tidak ada bapaknya, ibunya nyusul nyariin Pak RW nanti ke Iya. kantor RW. Sudah ke rumah. Nah, saya rundingkan sama istri. Bagaimana kalau kita ambil saja, kita rawat, kita urus, tidak harus memiliki anak itu. Nah, sekarang kita tanya biar istri saya paham, sebetulnya posisi orang yang merawat anak yatim itu di hadapan Allah seperti apa? Itu dia. Jadi yang paling penting tadi harus kita pahami betul bahwa anak yatim itu kan anak yang bapaknya sudah tidak ada. Tidak ada. Maka kita harus memberikan perhatian. Kalau kita menterlantarkan dan membiarkan anak yatim menangis, tidak bisa makan, tidak bisa sekolah, itu kita dianggap orang yang mendustakan agama. Posisinya seperti itu. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim." Jelas nggak? Jelas. Paham nggak? Iya, iya. Itu artinya apa itu, Pak? Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama itu? Orang yang mendustakan agama adalah orang yang menterlantarkan anak yatim. Artinya tidak peduli terhadap anak yatim. Mau makan, mau enggak, mau sekolah, mau enggak, mau perlu kasih sayang atau tidak, bukan urusan kita. Terus kalau anak yatimnya itu gini bandel, nakal Nah. gitu, itu gimana tuh? Itulah salah satu ujian keikhlasan kita. Memang seringkali kita lihat dalam kenyataan anak yatim ini beda dengan anak-anak yang lain. Mungkin karena bapaknya sudah tidak ada, dia mencari perhatian Kalau lebih. orang Sunda bilang suka ngedoja, Nah, suka nguji. betul. Kalau kita ikhlas, kita akan sabar dengan berbagai macam keadaan anak yatim itu. Tapi kalau kita tidak sabar, lalu kita marah, disitulah berarti kita tidak lulus dengan ujian itu. Pak RW mulai sekarang lah kalau ada yatim rawat. Orang Pak RW tuh rajin loh, anak monyet aja dipiara katanya. Iya kan? Iya. Pak, mungkin ini ada tetangga yang mau ikut Pak bergabung. Ustadz, sama kalau Ustadz kita suka nih. ngumpul, tetangga suka pengen Iya. ikutin. Iya, silakan, Ya. silakan. Silakan, Para makasih tahu, Mas. tetangga silakan Silakan. telepon ke 021 532 0895. Siapa yang ingin bertanya-tanya dengan Pak Ustadz, silakan kita tunggu teleponnya di sini ya. Jadi gitu Pak Ustadz ya. Iya. Oh kalau misalkan dia nakal, dia bandel, kita harus sabar ya. Harus sabar. Mas, Ya, telepon Mas, ya. angkat, Mas. Assalamualaikum. Halo? Oh iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak? Dari Mas Karim di Surabaya. Ya silakan Pak. Dengan Pak Ustadz. Apakah Rasulullah bersabda itu karena beliau juga sebagai anak yatim dan juga seberapa jauh kita bisa menyantuni sampai dewasa atau sampai berkeluarga dan bagaimana itu yang ingin saya tanyakan. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan Nabi Muhammad sebagai yatim itu tidak bisa kita bantah. Tetapi Nabi Muhammad menganjurkan orang untuk peduli terhadap yatim itu bukan karena beliau sebagai yatim. Disinilah sebagai bukti bahwa Islam ini agama yang sangat menekankan terhadap kepedulian sosial. Salah satu di antaranya rukun Islam yang 5 itu adalah kita wajib mengeluarkan zakat sebagai bukti bentuk kepedulian sosial dalam ajaran Islam. Termasuk di dalamnya adalah masalah anak yatim. Lah, tadi ditanyakan oleh Bapak kita sampai kapan anak yatim itu diurus ya. Idealnya memang kita urus sampai dia bisa mandiri. Itu yang paling ideal. Seperti juga anak kita. Seperti juga anak kita. Sebab kalau dia belum bisa mandiri kemudian kita lepas Lepaskan. akan terlantar kembali. Iya. Makanya pembekalan yang paling utama dan paling diprioritaskan adalah masalah pendidikan. Bukan sekedar santunan-santunan yang sifatnya temporal itu. Hari ini, hari besar ini santunin yatim, hari besar ini santunin yatim. Dikasih uang, kemudian juga mungkin tidak bisa menggunakan secara baik. Hanya temporer ya. Nah. Walaupun dalam undang-undang dasar kita bahwa anak yang terlantar dirawat oleh negara. Yaitu negara Amerika biasanya. Oh iya Pak, Mama mau ambil minuman dulu ya. Iya betul. Oh gitu ya. Dengerin tuh nak nih. Nggak apa-apa kan? Kita ada adik di sini kan? Jadi kepedulian itu sangat penting, sifatnya itu ya tidak untuk anak yatim aja ya. Jadi kepedulian-kepedulian yang lain juga ya. Betul. Aduh, alhamdulillah kayaknya itu sudah ada pada diri saya. Contoh ada mobil mogok, saya bantu dorong, ini kan juga Iya betul. termasuk kepedulian. Pak Ustadz, saya mau tanya lagi. Ya. Kalau Pak Ustadz tadi mengatakan dari sisi sosialnya kan bisa mengurangi anak terlantar ya. Betul. Apabila setiap rumah mengurus anak yatim, maka mungkin tidak ada yang terlantar lagi ya Pak Ustadz ya. Saya kira seperti Mama telepon mah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Ibu? Dari Jakarta. Ya silakan Ibu. Dengan siapa, Bu? Dengan siapa Bu? Dengan Ibu Supriyati. Ya silakan langsung Bu dengan Pak Mau Ustadz. nanya ya Pak, Ya, kalau siap. anak yatimnya lain agama, itu gimana? Ya. Dia kan bapaknya lain agama lain, Ya. ibunya Islam. Tapi betul. ya kadang anaknya ngikutin Ya. puasa gitu, itu gimana nyantuninnya Ya. Pak? Wajib nggak?
Oke. Iya. Bagus sekali ya, pertanyaan. Pertanyaan Begitu cukup aja. bagus, ya. Makasih Pak. Makasih Ibu. Kepedulian di dalam Islam itu sesungguhnya tidak harus ditinjau dari sisi agama. Semua orang yang kelaparan, semua orang yang kesusahan, semua orang yang kesulitan, semua kita dituntut oleh agama untuk terlibat memberikan solusi terhadap Siapapun dia. Apapun agamanya. Jadi manusianya yang dilihat itu. Betul. Kemanusiaan. Apalagi kalau kita bisa bimbing dia dengan baik dan kemudian setelah dia besar, dia sadar, dia ikhlas, Dan beriman. beriman kepada Allah, memeluk agama orang tua yang mengasuhnya, itu tentu saja akan lebih baik. Bukan saja kita dari sisi sosial dinilainya oleh Allah Subhanahu wa taala, Menyelamatkan. tapi juga menyelamatkan secara akidah. Kita membimbing mereka mendapatkan hidayah. Itu kebaikannya khairum min humrin na'am, kata Rasulullah. Kita memberikan hidayah itu, bimbingan itu. Kalau sekarang humrin na'am itu seperti mobil mewah. Itu lebih baik nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Nah, taala. Pak Ustadz, ini kan kadang-kadang di kita nih banyak juga anak yatim di Indonesia terutama. Betul. Lalu dibentuk lembaga-lembaga atau yayasan atau rumah-rumah. Kemudian, nah ini bagaimana hukumnya? Apabila seseorang misalnya entah pengurus entah siapapun yang kadang-kadang suka memanfaatkan anak yatim lalu dia memakan harta anak yatim yang harusnya bukan haknya. Niat untuk menjadi mediator antara orang kaya dengan orang yang terlantar itu adalah niat yang sangat mulia. Karena kadang-kadang Pak Miing, Pak RW dengan kesibukannya tidak pernah terpikir di sekelilingnya ada orang terlantar. Betul. Ada orang-orang yang secara waktu mungkin banyak leluasa. Maka dia jadi mediator. Entah karena ketokohannya. Mungkin kalau orang nggak kenal memberikan infak itu susah. Iya, iya, iya. Pak Miing kenal saya umpamanya. Iya, iya. Saya tahu punya anak, Pak Miing tahu saya punya anak asuh. Iya. Kemudian Pak Miing, Pak Ustadz di zakatnya saya infakkan buat anak Buat yatim anak melalui asuh, Pak ya. Ustadz. Betul. Karena Pak Miing tahu saya. Kan betul. begitu. Tetapi juga tidak mustahil ada orang-orang yang mengambil manfaat Iya. dari pengelolaannya itu. Orang yang seperti ini diancam keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekedar untuk biaya operasional nggak ada masalah. Iya. Tapi kalau dia sengaja untuk mengambil anak yatim dan memakannya secara zalim, itu adalah Ada bagian yang hak ya? Wah, ada untuk mengelolanya. Dalam Al-Qur'an alladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim naro wa sayaslawna sa'ira. Orang yang makan harta anak yatim dengan zalim, dia sesungguhnya makan api neraka dan di akhirat akan masuk neraka sa'ir. Nauzubillah. Nah, itu Pak RW kan punya, tadi ya Pak Ustadz banyak anak asuhnya. Iya, iya. Pak RW kan punya anak asuh kan? Anak, Anak asuh, ada berapa? Ya kalau pagi ngonggong. Itu asuh anjing itu.